Ini adab dengan akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad karena adabnya itu. Lalu kemudian bagaimana dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat dididik Nabi penuh dengan adab. Nabi beradab kepada anak kecil. Kalau beradab kepada orang dewasa biasa. Anak kecil yang diserahkan ibunya berumur 10 tahun, nama ibunya Ummu Sulaim, nama anaknya Anas bin Malik. Apa kata Anas? Nabi tidak pernah berkata kasar kepada saya. Kalau ada orang tidak pernah berkata kasar kepada orang dewasa, biasa, boleh jadi karena segan, karena takut. Tapi Nabi Muhammad SAW, ma qala li uffin qattu, kata Anas bin Malik, dia tidak pernah membentak saya sekalipun. Betapa akhlak Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa mereka menggelarnya Al-Amin, orang yang amanah. Mereka tidak menggelarnya orang yang cerdas, walaupun dia cerdas. Mereka tidak menggelarnya orang ganteng, walaupun dia ganteng. Ada yang mengalahkan kecerdasannya, ada yang mengalahkan kegantengannya. Apa itu? Akhlak. Makanya kadang kita tertawan karena akhlak orang. Sering kita ketemu dengan orang pintar, cerdas, tapi kata-katanya kasar. Tidak terkesan kita. Saya beberapa kali ketemu dengan ustadz-ustadz besar yang hebat-hebat, habib-habib yang luar biasa. Tertawan saya karena akhlaknya. Sopan santunnya, tata keramanya, budi bahasanya, senyumannya, kebaikannya, adab yang luar biasa. Itulah yang membuat kita akan teringat, terkenang, terngiang terus. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, adabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau masuk ke dalam gua itu. Tidak diizinkannya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam. Sampai dia sendiri yang masuk. Dia bersihkan sampah-sampahnya. Mana tahu di dalam ini ada binatang berbisa. Ada lubang di situ. Dia duduk di situ. Dia duduk di lubang itu. Khawatir kalau ada apa-apa. Akhirnya ada binatang berbisa yang menyengatnya. Dan saat dia tersengat pun dia tidak menjerit. Dia tahankan. Hanya satu yang tak bisa dia tahan, tetesan air mata. Jatuh tetesan air mata. Begitu adab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab yang khalifah, yang Amirul Mukminin itu mengangkat gandum ke atas pundaknya, lalu dia letakkan di rumah fakir miskin. Padahal dia bisa saja memerintahkan pengawalnya, ajudannya, bawa antarkan ke sana. Tapi dia lebih mengedepankan adab. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu akan disoal, ditanya tentang kepemimpinan. Bagaimana adab Utsman bin Affan? Utsman bin Affan tentu dengan kelebihan masing-masing. Utsman bin Affan beradab dengan hartanya. Maka harta yang dititipkan Allah di ujung tangannya itu dia pakai untuk menolong risalah dakwah, untuk menolong para sahabat. Veteran-veteran perang itu ditanggung oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menikahi dua dari putri Nabi SAW. Setelah meninggal satu, baru beliau menikah lagi. Itu yang disebut dengan Dzul Nurain, orang yang memiliki nur cahaya. Nurain, dua cahaya. Utsman bin Affan. Bagaimana adab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang amat sangat beradab. Dia ingin menanyakan tentang masalah, mohon maaf, mazi, cairan yang keluar, bukan air kencing, bukan sperma. Dia malu untuk bertanya itu kepada Nabi SAW. Diutusnya sahabatnya untuk menanyakan itu kepada Nabi SAW. Padahal Nabi itu adalah sepupunya, sewalinya, ayahnya Abu Talib dengan ayah Nabi Abdullah, Abdullah dengan Abu Talib saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib.
Begitulah adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sahabat Nabi, cucu Nabi, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain? Ketika mereka berdua melihat ada orang tua yang wudhunya salah, dengan kedudukan mereka sebagai cucu Nabi, bisa aja dia kasih tahu, "Pak, salah Pak." Tapi bagaimana caranya? Husain bertanya kepada Hasan bagaimana cara wudhu yang benar, lalu Hasan menunjukkan kepada Sayyidina Husain, wudhu yang benar begini. Si bapak melihat, oh begitu cara wudhu yang benar. Tanpa menggurui, tanpa mendikte, tanpa berkata kasar, mereka sudah mengajarkan akhlak yang luar biasa. Memang betul mereka adalah innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga Jannatul Firdaus. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Salah satu tim penulis Al-Quran namanya Zaid bin Sabit. Kecerdasan luar biasa, hafalannya luar biasa, bahasanya bahasa Yahudi. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya belajar secara mendalam nisfa syahrin, setengah bulan. Tapi begitu berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Kenapa kamu cium tangan saya?" "Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah punya anak Muhammad SAW. Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Ayah mereka saudara kandung, kakeknya satu Abdul Muttalib. Karena kamu keluarga Nabi, maka saya cium tangan kamu. Bagaimana Abdullah bin Abbas membalas Anas bin Zaid bin Sabit? Dia tarikkan tali hewan tunggangan Zaid bin Sabit. Tanganku kau cium, maka ku balas dengan menarikkan tali tunggangan, tali unta Zaid bin Sabit. Begitu mereka saling membalas adab. Jadi adab-adab inilah yang membuat terkesan luar biasa. Kurang hebat apalagi Umar ibnul Khattab, juara gulat pasar Ukas tak terkalahkan, sahabat Nabi yang paling tangguh, gagah perkasa, imannya kuat sampai-sampai setan pun takut lewat di jalan yang dia lewati. Tapi saat mengambil kunci Baitul Maqdis, pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis di Palestina itu menganggap bahwa yang akan datang ini adalah seorang Umar bin Khattab dengan pakaian kebesaran, dengan kereta kencana, dengan pasukan bala tentara. Dia sedang menanti-nanti. Tiba-tiba dari kejauhan dia lihat hanya dua orang yang menunggang satu hewan tunggangan. Ganti-gantian naik turun. Sampai ke depan pintu gerbang Baitul Maqdis Palestina. Giliran Umar bin Khattab yang menarik pembantunya di atas. Kaget dia, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan dengan pasukan sejauh mata memandang, bukan dengan kendaraan, tapi dengan akhlaknya yang luar biasa. Tertawan mereka melihat akhlak para sahabat Nabi. Betul kata Allah SWT dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan simahum fi wujuhim min atharis sujud tarahum ruk'an sujjadan. Dia bertahu yang mereka cari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sampailah kepada generasi tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Di antara tabi'in adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri, murid dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Irak. Dia punya tetangganya itu tidak Islam. Rumah mereka di kaki bukit, rumah tetangganya di atas, dia di bawah. Sakit Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu kemudian tetangganya turun menjenguk. Mana Hasan Basri? Kata Sahibul Bait, dia di kamar tidak bisa keluar.
Masuk tetangganya yang tidak Islam itu ke dalam kamar, dia lihat di sudut kamar ada tong menampung air dari atas. Apa itu? Hasan Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, itu adalah air dari atas. Air apa? Saya tidak tahu. Pokoknya ada air, saya tampung. Kata tetangganya, itu air kamar mandi saya bocor dari atas. Sudah berapa lama kamu menahankan ini? Kata dia, 20 sana. Sudah 20 tahun saya tampung. Apa yang membuat engkau begitu berakhlak, wahai Hasan Basri? Saksikanlah. Agama apa, Tuhan apa, Nabi model apa yang membuat engkau berakhlak seperti ini? Maka saksikanlah, wahai Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam bukan karena mendengar ceramah Imam Hasan Basri, tapi tertawan karena akhlak dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Diceritakan kisah itu oleh Abu Amr Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib. Kisah-kisah mengagumkan dari para ulama umat Islam. Bagaimana dengan imam-imam mazhab? Bertemulah Imam Malik bin Anas yang hafalannya sangat kuat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi yang logika akalnya sangat kuat. Dua madrasah, dua aliran. Yang satu aliran ahli hadis, Imam Maliki. Yang satu imam ahli ra'yi, rasionalis. Berdebat mereka. Yang menyaksikan debat itu Imam Al-Laits bin Sa'ad dari Mesir. Selesai berdebat, Imam Laits datang menemui Imam Malik bin Anas. Bagaimana pendapatmu tentang Hanafi? Kata Imam Malik, aku belum pernah bertemu dengan orang yang argumentasinya lebih tajam daripada Hanafi. Datang Imam Laits menemui Imam Hanafi. Bagaimana pendapatmu melihat Malik? Aku belum pernah ketemu orang yang paling kuat, lebih kuat hafalannya dari Malik. Boleh berbeda pendapat, boleh berdebat dalam satu hukum, tapi akhlak tetap mereka jaga. Terjadi beberapa perbedaan antara Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, apakah subuh itu ada kunutnya? Kata Imam Hambali, tidak. Bagaimana kalau saya bermazhab Hambali, lalu imam saya subuh bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau imammu membaca kunut, maka angkatlah tangan dan aminkan. Begitu mereka besar jiwanya. Yang mereka ikut ini apa? Hadis. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Jadi kalau imamnya angkat tangan, dia angkat tangan. Imamnya baca doa kunut, dia baca doa kunut. Aminkan, amin, amin. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku. 40 sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan Imam Syafi'i. Begitulah mereka menjaga adab yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana dengan imam-imam setelah itu? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan dengan jabatannya yang begitu tinggi, yang hebat, jabatannya menjadi rektor Universitas Nizamiyah yang dipimpin oleh Sultan Nizamul Muluk. Dipanggil Imam Al-Ghazali, diangkat menjadi rektor. Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatan, jamaah, popularitas, nama besar. Dia ingin berkhalwat, bersunyi-sunyi, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata dia, kalau ingin musafir, bawalah 3. Yang pertama, jarum jahit, supaya kalau kain sobek, jahit sendiri. Kalau kain sobek nampak aurat kan nggak bisa sholat, jadi bawa jarum. Yang kedua, bawa timba.
bawa timba supaya kalau pergi nampak sumur, jangan pinjam timba orang, pakai timba sendiri, tak boleh menyusahkan orang. Begitulah akhlak mereka. Jadi fahamlah kita mengapa ilmu mereka itu dalam, karena mereka lebih mengedepankan akhlak, tidak menganiaya orang, tidak menzolimi orang, tidak berkata kasar. Mereka malu kepada Allah, malu kepada makhluk Allah yang beriman, sehingga ketika mereka berakhlak dibukakan Allah futuh, dibukakan Allah pintu hatinya, dibukakan hijab, sehingga ilmu itu mereka dapatkan luar biasa. Ada ulama besar namanya Imam As-Subki. Lalu kemudian di Mesir ada ulama besar dari Damaskus namanya Imam An-Nawawi, yang bukunya besok subuh kita baca insyaallah dalam kajian subuh, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi, kitab Fiqih Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, Ulumul Hadis Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi yang disyarah oleh Imam As-Suyuti. Ulama besar. Datang Imam Nawawi ke Mesir mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu dia lihat kubah, kubur Imam Syafi'i ini, di atasnya ada kubah. Baru melihat kubahnya, meleleh air matanya, dia berdoa dari jauh, langsung pulang lagi. Tidak sanggup dia mendekat ke makam Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sudah meninggal 400 tahun sebelum itu. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Akhlak Imam Nawawi kepada Imam Syafi'i. Pulang Imam Nawawi ke Damaskus. Ternyata berita kedatangan Imam Nawawi itu didengar oleh Imam As-Subki, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Katanya Imam Nawawi ada di Mesir. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Dikejar oleh Imam As-Subki. Sampai ke Damaskus, dia cari. Mana? Imam Nawawi sudah pulang ke kampungnya di Nawa. Sampai ke Nawa, rupanya Imam Nawawi sudah meninggal. Imam Nawawi berziarah, ingin mengakhiri sebelum meninggal, sempat datang ke makam Imam Syafi'i. Imam As-Subki tak sempat bertemu, hanya melihat makamnya saja. Begitulah mereka dulu adabnya memuliakan ulama. Ketika dimuliakan pewaris para nabi itu, disitulah Allah membukakan hijab-hijab, pintu-pintu, lapang pikiran itu. Kita ini terhijab, terdinding oleh keangkuhan, kesombongan, ketamakan, maksiat, merasa diri lebih hebat, sombong, dan lain sebagainya. Luar biasa ulama-ulama besar itu. Apakah ulama-ulama yang di zaman sekarang, yang hidup akhir zaman ini juga berakhlak? Akhlak yang luar biasa. Maka Presiden Anwar Sadat mengangkat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai Menteri Agama. Diangkat oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai Menteri Agama. Lalu kemudian yang menjadi Syekhul Azhar, pimpinan Al-Azhar tertinggi, Grand Syekh Azhar, adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Menurut protokoler, pimpinan Al-Azhar mesti melapor ke Menteri Agama, karena Menteri Agama lebih tinggi. Pimpinan Azhar melapor ke Menteri Agama. Tapi apa yang terjadi? Menteri Agama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang punya tafsir Sya'rawi, datang ke kantor Syekh Azhar, menemui Syekh Abdul Halim Mahmud, mau bertanya, mana laporan yang mesti saya terima. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, mestinya saya yang datang ke kantor Menteri Agama, Menteri Wakaf. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, murid yang datang kepada guru. Begitulah adab mereka.
Apa yang pertama kali dilakukan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menjabat sebagai Menteri Wakaf? Di Mesir namanya Wazirul Awqaf, Menteri Urusan Wakaf. Yang pertama digantinya, yang dilakukannya adalah mengganti kursinya dengan kursi rotan, supaya dia tidak terlalu lama duduk-duduk di situ kalau terbuat dari busa, terlalu lembut. Digantinya menjadi kursi rotan. Muncul fitnah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sudah dekat dengan penguasa, sudah termakan pancing, sudah mendekat dengan Anwar Sadat. Maka ditunjukkannya gajinya, karena saat itu dia menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Ternyata gaji jadi Menteri Wakaf tidak seberapa dibandingkan gaji beliau menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Dia pulang hanya untuk memperbaiki Al-Azhar, memperbaiki keberagaman di Mesir. Begitulah akhlak mereka yang luar biasa. Kita tahu bahwa Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah tokoh pembaruan organisasinya Muhammadiyah. Dan kita tahu di zaman beliau itu ada ulama besar dari Suryalaya, mursyid tarekat TKN, Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang secara kultur budaya menurut orang tidak mungkin ketemu antara Muhammadiyah dengan tarekat. Jauh sekali. Muhammadiyah modernisme, tarekat adalah konservatif, ortodok bagi sebagian orang. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka bertemu, dipasangkan khirqah. Khirqah dalam tasawuf adalah kain jubah yang dipasangkan oleh seorang mursyid, diberikan tongkat. Buya Hamka menerima itu semua, karena prinsip beliau melihat persamaan, sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foto itu bisa di searching abadi, Buya Hamka Abah Anom Suryalaya, enter, akan kelihatan Buya Hamka dipakaikan khirqah dalam tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Akhlak-akhlak itulah yang bisa membuat berjalan bersama, berbeda dalam bidang fikih, berbeda dalam masalah beberapa hal, tapi tetap bisa bersama karena dipertemukan oleh hati. Dan hati itu yang membuat dia bisa bersama adalah akhlak. Kalau kita ketemu dengan akhlak itu, bertemu dengan orang berakhlak, maka tertawan lisan kita oleh akhlaknya, tertawan lidah kita oleh, tertawan hati kita oleh akhlaknya. Itu yang saya lihat dari beberapa orang. Kalau orangnya masih hidup, saya tidak berani memuji, takut dia tidak senang, dianggap riak. Beberapa orang yang sudah meninggal dunia, seperti Syekh Ustadz Tengku Zulkarnain, amat sangat berakhlak. Suatu ketika pesawat mendarat di satu daerah, kami pun naik. Saya lihatlah beliau menenteng koper, bergantung di bis. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, Ustadz sendirian? Iya. Beliau sangat bisa dengan tim membawa. Kenapa Ustadz tidak bawa orang? Ini bahaya Ustadz begini. Saya tak mau menyusahkan orang. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ustadz Arifin Ilham, dengan kelembutannya, dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya. Jadi saya punya kenangan-kenangan spesial dengan mereka ini, karena akhlak mereka yang luar biasa. Ada ustaz-ustaz kita yang masih hidup, tapi saya tak mau bercerita tentang mereka. Mungkin mereka pun tidak senang diceritakan kebaikannya. Biarlah hubungan itu, hubungan kami, menjadi kenangan yang baik. Saya banyak berjumpa dengan orang cerdas, banyak berjumpa dengan orang tinggi jabatannya, tapi tidak terkesan, biasa-biasa saja.
Tapi kalau sudah berjumpa dengan orang yang berakhlak, rasanya tak sanggup kita untuk mengangkatkan kepala, karena kita sudah tertawan duluan dengan akhlak yang dalam itu. Puncak daripada akidah adalah akhlak. Kalau sudah mengenal Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyah, qudrat, radat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, maka akan lembut lisannya, lembut budi pekertinya. Puncak daripada ibadah adalah akhlak. Ibadah sholat menanamkan akhlak on time, tepat waktu. Menanamkan akhlak yang paling besar itu Allah, Allahu Akbar. Yang paling punya puja-puji itu Allah, walhamdulillahi katsira. Yang paling agung dan mulia itu Allah. Yang paling suci itu Allah, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita ini la haula wa la quwata illa billah. Akhlak dalam zakat. Tidak bisa tidur kalau masih ada tetangga yang belum makan. Akhlak dalam haji. Mau pejabat, mau rakyat jelata, mau penguasa, mau orang kaya, mau orang miskin, maka pakaiannya sama-sama pakaian jenazah. Jadi semuanya menanamkan akhlak. Jadi kalau ada orang Islam, sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya bolak-balik ke Makkah, tidak berakhlak. Lalu apa efek dari ibadahnya itu? Apa efek daripada keyakinannya itu kalau tidak memberikan pengaruh kepada sikap sehari-hari? Makanya kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang mukmin, orang beriman. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, orang yang bisa tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tak ada akhlaknya. Walaupun tahajudnya sampai bengkak kaki. Karena kepedulian sosial mengasah hati untuk lembut sehingga rela berbagi tanpa mikir-mikir. Itulah dia akhlak. Kalau masih mikir bukan akhlak. Tanpa berpikir panjang, spontan, sudah menjadi karakter. Kita sudah bahas secara secuil-secuil akhlak dari mulai Nabi, sahabat, tabi'in, ulama mazhab, sampai ulama kontemporer yang pernah bertemu maupun hanya membaca sejarahnya. Itulah sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Demikian Bang Alvin Firdaus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat saya amalkan sebagai yang menyampaikan dan buat kita semua. Terima kasih, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.